Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persela hancur karena politik. Nah, bagaimana ceritanya kok Persela ini bisa hancur karena politik? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sebenarnya klub Indonesia itu memang sudah banyak seperti ini. Tidak hanya Persela, mungkin dulu ada Sriwijaya, ada banyak klub di Indonesia yang kasusnya itu hampir mirip dengan Persela Lamongan ini. Ya mungkin Persela ini saya harapkan yang terakhir, dan mungkin supporter-supporter Indonesia mungkin sudah bisa berpikir panjang ke depannya untuk klub masing-masing itu. Pada dasarnya kita sebagai supporter itu tidak bisa menolak kemodernitas sepak bola. Sepak bola itu akan berkembang, akan maju dengan sendirinya. Tidak melulu soal dengan ke politik, soal zaman dulu gini. Ya, banyak yang menolak sepak bola modern, against modern football. Tapi memang pada dasarnya sepak bola itu memang juga harus berkembang, harus maju. Ya, banyak faktor yang menurut pandanganku memang harus dimajukan ya, karena dulu itu banyak sekali kasus-kasus nunggak gaji, banyak kasus-kasus tentang sepak bola Indonesia, bahkan sampai kematian dan lain-lain. Ya itu disebabkan karena faktor ya, mungkin karena itu ya. Persela ini sebagai contoh yang terakhir sebenarnya harusnya Indonesia ya, tapi saya juga tidak tahu. Persela dikasih janji oleh pemerintahan kota setempat, Lamongan dan lain-lain. Pada akhirnya janji tersebut hanya sebuah janji saja. Akhirnya Persela sudah menjadi degradasi ke Liga 2. Pada akhirnya seperti itu. Tragis sekali sebenarnya nasib Persela Lamongan ini. Yang dulu saya dengar kabar klub ini diiming-imingi dengan investor yang akan masuk ke kota tersebut, tapi akhirnya ditolak dengan dalih alasan takut karena dipindahkan klub. Takut karena dipindahkan klub ini akan kita bahas. Menurut pandanganmu, Cuk, kalau investor datang apa mesti dipindah ke klub? Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, sebenarnya kita harus move on lah ya. Terutama mungkin Persela Lamongan harus move on. Ini di era mungkin sudah sepak bola OTW menjadi industri. Jadi sudah tidak bisa dikelola oleh dana APBD. Dulu mungkin Persela dan klub-klub lainnya yang perserikatan itu bisa didanai oleh APBD, dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi ini sudah tidak bisa. Terutama ketetapan dari Kemendagri tahun 2012 saya, bahwa sepak bola itu tidak bisa pakai APBD. Nah, Persela ini memang selama 2012 sampai sekarang tidak memakai APBD, tapi secara pengelolaan masih agak berbau-bau birokrat lah ya. Nah, kita lihat memang klub-klub Indonesia sebenarnya sudah beberapa itu mulai beranjak ke industri sepak bola. Jadi mereka itu mendatangkan investor, terus memperbaiki fasilitas dan lain-lain lah ya. Jadi memang harus move on lah ya. Sudah tidak bisa mengandalkan tangan kanan dari pemerintah daerah. Harus mandiri secara murni lah ya, dari pendanaan, dari fasilitas. Sudah tidak bisa juga mengandalkan pakai bis sewaan dari Pemkot atau hibah dari Pemkot. Itu sudah nggak bisa juga. Harus mempunyai bis sendiri atau terus mes. Sudah tidak bisa juga mengandalkan dari Pemda. Harus mandiri juga membangun mes. Ini harus dipikirkan lah ya untuk manajemen Persela Lamongan ini. Sing mau rembuk jawab, Cuk. Apa jenenge? Ya, terkait untuk kepindahan atau rawan nanti kalau dipindah ke kota lain atau dijual diganti nama atau dan lain-lain lah ya. Itu mungkin nanti ada kesepakatan tersendiri lah ya. Ya mungkin sebagai pemegang saham lama bisa membuat MOU atau memang ketetapan bahwa Persela ini selamanya akan di Lamongan. Jadi dari pihak investor hanya bisa berinvestasi dalam hal-hal yang tertentu, tapi tidak bisa mengotak-atik dari segi nama, segi nama dan segi tempat. Jadi tetap selamanya harus di Lamongan dan namanya harus Persela. Itu bisa diatur lah ya. Ya, betul sekali ya. Mungkin dengan klausul ataupun dengan banyak disaksikan oleh ketua-ketua Persela Lamongan dan supporter dan lain-lain ya, mungkin bisa diundang di RUPS tersebut. Perjanjiannya seperti apa nanti ketika manajemen baru itu memegang Persela Lamongan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh supporter dari Persolo ya. Waktu RUPS gitu, itu seperti itu ya. PSS pun juga melakukan seperti itu, PSS Sleman. Tapi kadang juga
apa ya, mungkin dulu karena heboh ini aja, tapi memang tidak akan bisa memindahkan klub, itu tidak bisa semudah itu gitu loh. Maksudnya memindahkan, kadang itu kan ada klausulnya, ada apa aturan-aturan tersebut ketika waktu memegang saham itu ya. Seperti itulah yang mungkin harus dipahami oleh para supporter Indonesia lainnya ya. Jangan berpikir nek dituku investor mau bakal dipindah, nek dituku investor ganti nama ngene yo, tidak melulu soal seperti itu. Contohnya banyak sebenarnya, ada dari Persija, Persib. Nah, itu kan juga ada klausulnya. Persib ra mungkin diganti jeneng, masa ame diganti jeneng Bandung United atau Bandung FC kan ra mungkin. Nah, supporternya so rame. Soalnya kan di situ ada perjanjian. Soalnya memang nama Persib lebih menjual daripada, menurutku ya. Itu kan juga ada klausulnya tersendiri ya. Mungkin bisa ditiru seperti itu ke depannya untuk supporter Persela Lamongan ya. Ini bukan untuk Persela Lamongan saja supporternya, tapi supporter klub seluruh Indonesia ya. Kita memang tidak bisa menolak kemodernitas, tapi memang sepak bola kita memang saat ini tertinggal jauh ya. Yang mungkin paham itu pasti nonton sepak bola pasti dari lama. Dulu sering sekali melihat berita ketika tim itu nunggak gaji, tim pemain ra dibayar, ngantek tim lapor ning PSSI, tim lapor ngene pemain ngene wah. Ngantek pemain ono sing yo mesake nasibe dan lain-lain ya. Ya mungkin karena dulu ketidakmodernitas dari manajemen sendiri ya. Pro manajemen ini kokan korupsi lah, gaji ra dibayar ke, wes pokoknya sini nggo politik bla 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 bla, seperti itu dulu. Ya mungkin karena sepak bola Indonesia dulu sangat terpuruk sekali ya. Itu semoga menjadi pembelajaran bagi supporter Persela Lamongan ke depannya. Ya mungkin Liga 2 saya harapkan bisa untuk bebenah bagi supporter Persela Lamongan ya ke depan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang supporter Persela Lamongan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.